jemaat terima nahan. Mari sama-sama hari ini setiap kita boleh antusias untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri dan kita bersorak-sorak untuk Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari jemaat Tuhan katakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Nyatakan, seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yes, God. Jemaat Tuhan, seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Wow, haleluya. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Sabda Yesus yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Ya Yesus yang selalu ada atas kehidupan kita. Mari sama-sama saat ini setiap jemaat Tuhan dimanapun kita berada, mari kita buka hati kita. Kita mau datang lebih lagi. Kita mau sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Katakan, kasih-Mu selalu ada untukku,
lepaskanku. Hatiku teguh berpegang padamu, memandang wajahmu. Gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau jalan kebenaran dan hidup, Kau penyelamatku. Kau ada di setiap musimku, pemilik hidupku. Gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa raguku kan berjalan. Janjimu setia sampai selamanya. Biarlah hidup kami Tuhan saat ini hanya terfokus kepada Engkau Tuhan. Para jemaat Tuhan, kita nyatakan lebih lagi. Kau jalan kebenaran dan hidup, Kau penyelamatku. Kau ada di setiap musimku, pemilik hidupku. Nyatakan gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa raguku kan berjalan. Janjimu setia sampai selamanya. Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa raguku kan berjalan. Janjimu setia sampai selamanya. Sebab janjimu setia Tuhan, dan kami mau percaya. Jemaat Tuhan, ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta. Kau menjaga, takkan lelah. Penyelamat, Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta. Kau menjaga, takkan lelah. Penyelamat, Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada
jiwa-jiwa. Bapak, kami berdoa pada saat ini Tuhan buat setiap jiwa-jiwa yang hari-hari ini Tuhan sedang membutuhkan mujizat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang membutuhkan mujizat kesembuhan, buat setiap mereka yang sedang membutuhkan mujizat dalam hal ekonomi, buat setiap mereka yang pada saat ini sedang membutuhkan mujizat Tuhan dalam hubungan mereka. Bapak, kami berdoa pada saat ini Tuhan, biar mujizat terjadi atas mereka pada saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Kami percaya bahwa hari ini mujizat terjadi atas setiap orang yang membutuhkannya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa buat Indonesia. Bapak, kami berdoa pada saat ini buat Indonesia Tuhan. Terima kasih untuk pemulihan demi pemulihan yang terus terjadi atas Indonesia Tuhan. Terima kasih untuk vaksin yang terus bisa didistribusikan hari-hari ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau yang akan terus menolong Tuhan supaya distribusinya lancar Tuhan. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan buat setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Ada pemimpin yang takut akan Engkau, ada pemimpin yang terus berharap kepada Engkau Tuhan. Ada pemimpin Tuhan yang terus memikirkan kepentingan rakyat Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kami katakan pada saat ini Tuhan, damai sejahtera atas Indonesia, sukacita atas Indonesia Tuhan. Dan Engkau membawa pemulihan atas Indonesia lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, pemulihan terjadi atas bangsa Indonesia. Kau Tuhan nyata dan berkuasa, kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan, janjimu setia sampai selamanya. Kau Tuhan nyata dan berkuasa, kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan, janjimu setia sampai selamanya. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah, penyelamat Engkau sempurna. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa lagi pada ibadah hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar, kita memperlengkapi dan memperkuat iman serta wawasan kita sebagai orang percaya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur bahwa penyertaan-Mu, bahwa izin-Mu, pimpinan-Mu kami boleh beribadah hari ini. Buatlah Tuhan pikiran dan hati kami seperti tanah yang subur, sehingga ketika benih firman ditaburkan, benih ini boleh bertumbuh berbuah dan memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kukasihi, hari ini saya akan berkhotbah dengan judul pesan terakhir sebelum Yesus mati di kayu salib. Kalau kita belajar mengenai pesan terakhir, maka mungkin saja Bapak Ibu dan saudara-saudara semua termasuk saya akan teringat kepada pesan-pesan terakhir orang yang terdekat dengan kita sebelum mereka meninggal atau sebelum mereka pulang ke surga. Ini bisa orang tua, ini bisa kakek, bisa nenek, atau bahkan bisa pimpinan kita. Di dalam bahasa sehari-hari kita mengenal pesan terakhir dengan istilah wasiat. Wasiat itu biasanya singkat, padat, tidak bertele-tele, dan bermakna kuat dalam tujuan mewujudkan keinginan si pembuat wasiat. Sifat dari wasiat ini sendiri adalah kuat. Karena wasiat dianggap sebagai tindakan hukum dari si pembuat wasiat. Oleh sebab itu, bagian dari tindakan hukum pembuat wasiat
maka penerima wasiat. Jadi ada pembuat, ada penerima. Penerima wasiat tidak bisa main-main atau menolak melaksanakan wasiat dari pembuat wasiat tersebut. Dalam sisi pandang hukum, ini semua sudah ada aturannya. Mari kita kembali kepada pesan-pesan Yesus sebelum dia mati di kayu salib. Kalau kita melihat ini adalah pesan-pesan sebelum dia mati, maka perkataan Yesus ini saya menganggap sebagai wasiat yang dia tinggalkan kepada saya dan saudara-saudara yang percaya untuk kita bisa mengerti dan melakukannya. Mari kita lihat perkataan yang pertama. Dalam Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-34 dikatakan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Merujuk kepada orang-orang yang ada di sekitar waktu itu dan orang-orang yang menyalibkan dia. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Perkataan pertama yang Yesus katakan di kayu salib sebelum dia mati, maka dia katakan adalah satu perkataan pengampunan. Nah, di sini yang kita pelajari adalah banyak manusia tidak menyadari perbuatan-perbuatan mereka. Perbuatan manusia ini bisa didasari oleh karena kebodohan, karena ketidakmengertian, karena keras kepala, karena pemberontakan, karena emosi, kemarahan maupun hawa nafsu. Nah, setiap perbuatan manusia yang konyol, yang bodoh dan kacau oleh Yesus tidak dikutuk. Ini perkataan pertama dalam maknanya. Perbuatan manusia yang kacau balau tersebut tidak dikutuk, melainkan diampuni. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita apapun keadaannya harus juga bisa melepaskan pengampunan. Ini wasiat, ini pesan yang ditinggalkan Yesus kepada kita semua. Pesan yang pertama. Pesan yang kedua. Perkataan yang kedua dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-43 katakan begini. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara-saudara, Firdaus ini memiliki pengertian sebagai sorga. Saya ingin ke sorga. Dan saya yakin saudara-saudara demikian juga ingin ke sorga. Nah, perkataan yang kedua maknanya adalah dia menyelamatkan. Yesus berkata kepada penjahat yang ada di sebelahnya bersama-sama dengan dia di kayu salib untuk membawa dia ke Firdaus. Maksudnya apa? Di sini dijelaskan, diajarkan kepada kita bahwa Yesus memiliki kuasa untuk membawa manusia pada keselamatan. Dan Yesus memiliki kuasa untuk menyelamatkan manusia sendiri. Oleh sebab itu, mari kita yang menerima, yang mendengarkan, yang mempelajari perkataan Yesus ini untuk menjadi saksi-saksi Yesus dalam karya keselamatannya, dalam karya penyelamatannya bagi umat manusia. Contohnya apa? Contohnya adalah hidup kita. Hidup kita yang diselamatkan oleh Yesus, mari kita saksikan kepada orang lain. Untuk orang lain bisa menerima keselamatan yang daripada Yesus Kristus. Saya mau kasih pernyataan begini mengenai hal ini. Dari wasiat atau dari pesan terakhir yang Yesus sampaikan kepada kita. Tolong jangan tersinggung. Kalau kita, ini pernyataan saya, kalau kita belum berani menyaksikan Kristus kepada orang lain, itu artinya hidup kita belum benar. Haleluya. Perkataan yang ketiga. Yohanes 19 ayat yang ke-26.
Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ucapan ini ditujukan yang ketiga kepada Maria yang melahirkan Yesus dan kepada murid-muridnya yang ada di situ menyaksikan. Ucapan ini bermakna tentang kepedulian Yesus kepada Maria dan murid-muridnya. Dan ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa kita pun harus saling peduli terhadap sesama. Saling memperhatikan, saling mengindahkan. Karena itu adalah arti daripada kata peduli. Peduli merupakan satu tindakan yang mengesampingkan hal lain agar kita bisa fokus kepada yang kita inginkan. Contoh, John Lennon berkata begini, "Aku tidak peduli pada uang. Uang tidak dapat kupakai untuk membeli cinta." Wah, jadi dia mengesampingkan mengenai harta, mengenai uang. Dia fokus kepada cinta, dia fokus kepada kasih. Nah, Yesus memberi pesan kepada Maria dan murid-muridnya bahwa mereka harus memiliki kepedulian dan menerima keberadaan orang-orang di sekitar mereka oleh karena kasih. Inilah juga yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Kita harus saling peduli dengan dasar kasih. Perkataan yang keempat dituliskan dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Penggambaran di sini dalam perkataan Yesus yang keempat ini menggambarkan satu tugas yang ditanggung, yang diemban oleh Yesus, yaitu menanggung semua dosa, menanggung semua kutuk, kesalahan dari umat manusia. Yesus ditinggalkan di kayu salib. Yesus disalib menanggung itu semua. Dan Yesus menanggung tanpa bantuan, pertolongan orang lain. Dia sendiri itu yang menanggung bagi kita semua. Pelajaran yang saya dapat dari hal ini, bahwa kita ketika diberikan tanggung jawab, maka setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita, kita harus menyelesaikannya. Quote yang saya buat adalah seperti ini: berat atau ringan, namanya tanggung jawab ya harus selesai. Amin Bapak Ibu. Ini yang dimaksud dalam perkataan keempat daripada Yesus Kristus. Dia bertanggung jawab, dia menanggung sendiri, dia gak melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Dia berkata, dia ditinggalkan, dia mau menanggung, dia bertanggung jawab. Yang kelima, perkataan yang kelima dalam Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Nah, perkataan yang kelima ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa Yesus mengalami penderitaan jasmani yang nyata. Penderitaan yang harusnya menjadi bagian kita dipikul oleh Yesus. Penderitaan jasmani inilah yang dipikul dan dialami oleh Yesus di kayu salib. Saya belajarnya begini, perhatiin. Kok sambatnya Yesus cuman haus ya? Padahal penderitaan jasmani yang dialami Yesus itu kan dicambuk, termasuk dipaku, termasuk dipasangi mahkota duri di kepalanya. Itu semua sakit. Namun Yesus hanya sambat, dia berkata, "Aku haus," dalam penderitaan jasmani yang dia lakukan.
saya jadi malu. Benar Bapak Ibu Saudara, saya benar jadi malu. Apalagi kalau lagi, maksudnya malu begini, kalau lagi pelayanan atau kerja, saya izin cancel gara-gara pusing atau sakit hati. Ya, saya sambat gara-gara penderitaan jasmani sehingga akhirnya saya nggak kerja, saya nggak pelayanan. Pasti mantep quote-nya. Karena quote-nya saya kira-kira gini. Sambat hanya boleh kalau haus, lainnya jangan lebay. By Jesus Christ. Quote-nya Yesus gitu, sambat cuma boleh kalau haus, lainnya nggak boleh, lebay lainnya. Ini kita belajar bahwa Yesus juga ngalamin penderitaan jasmani. Dan dia menanggung, dia memikul semua penderitaan jasmani itu. Perkataan yang ke-6. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, ini bagian yang bagi saya adalah the best part. Karena dia berkata sudah selesai. Ucapan ini adalah ucapan kemenangan. Karena Yesus telah menyelesaikan tugasnya, yaitu tugas penebusan, tugas penyelamatan. Dia memberikan contoh kepada saya dan saudara-saudara bahwa dia telah menyelesaikan pekerjaannya. Perkataan yang terakhir kita lihat. Yang ke-7. Haleluya. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Perkataan ini adalah gambaran berserah kepada Allah. Namun yang kita perlu untuk mengerti, berserah kepada Allah bukanlah menyerah seperti kalah dalam pertempuran atau perlombaan. Berserah kepada Allah adalah karena dia adalah Allah yang berkuasa menjadikan langit dan bumi. Segenap hidup kita adalah milik pencipta. Mengapa kita hendak mempertahankan? Karena sesungguhnya kita tidak ada kuasa untuk memperpanjang atau memperpendek daripada hidup kita. Berserah kepada Tuhan di dalam melakukan segala pesan dan wasiat Yesus Kristus sebelum dia mati di kayu salib adalah satu payung yang menaungi kita semua dan membuat kita mampu untuk menyelesaikan setiap kehendaknya dalam hidup kita semua. Saya percaya kalau kita mengingat hal ini, melakukan hal ini, menjalankan dan melaksanakan hal ini, maka kita boleh menerima kemenangan hidup. Hidup yang berkemenangan menjadi bagian kita. Wasiat ini, pesan ini adalah mutlak dan kita semua harus melaksanakannya. Mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa kepada setiap yang mendengar bahwasannya 7 pesan terakhir Yesus sebelum dia mati di kayu salib ini memberikan pengajaran kepada kita. Aku berdoa Tuhan yang memampukan kami semua melaksanakannya. Berikan keberanian, berikan kesungguhan, keteguhan untuk kami bisa berhasil menyelesaikan setiap kehendak Tuhan, setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Yesus aku berdoa kepada setiap jemaat, setiap siapapun yang melihat channel ini. Kuasa dari tempat yang maha tinggi memampukan kita semua melaksanakan pesan-pesan Yesus. Dalam namamu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom seluruh jemaat setia mana, tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Silahkan dipersiapkan persembahan yang terbaik. Namun sebelum itu saya akan melandasi pemberian kita hari ini di dalam firman Tuhan di Ibrani 11 ayatnya yang keempat dikatakan demikian. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa
Ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Di sini kita melihat bahwa dikatakan lebih baik mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada Kain. Ini menunjukkan kesungguhan hati Habel waktu Habel memberikan persembahan kepada Tuhan. Dia persiapkan dengan baik, dia persiapkan dengan sungguh-sungguh, sehingga oleh karena iman kepercayaannya kepada Tuhan, kepada Allah, Habel memberikan yang terbaik. Nah, hari ini mari kita meneladani dari kisah Habel, bahwa Habel mempersiapkan yang terbaik untuk diberikan kepada Tuhan. Padahal pada masa itu Habel dan Kain ini merupakan manusia yang mempersembahkan korban pertama pada masa itu. Dan kita lihat bahwa yang terbaik yang Habel berikan, sehingga oleh karena imannya itu ia masih berbicara sampai ia mati. Dan hari ini saya dorong Bapak Ibu Saudara untuk memberikan yang terbaik, persiapkan persembahan yang terbaik dari hasil yang Bapak Ibu Saudara kerjakan. Ayo persiapkan yang terbaik, mari kita berikan bersama-sama kepada pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pemberian dapat diberikan melalui rekening BCA maupun BRI Sitri Manahan, atau menggunakan dompet digital. Bapak Ibu Saudara bisa men-scan QRIS yang sudah tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, tetap terkoneksi. Kita ada connect group, kita ada ibadah anak di hari Sabtu, kita ada ibadah lagi minggu depan, dan kita semua akan mengalami hadirat Tuhan. Jangan lupa juga untuk hadir dalam doa jemaat di IG Live pada hari Jumat jam 6 sore. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita menerima berkat dari tempat yang maha tinggi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahteranya. Tuhan memberkati dan mengasihimu. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Apa yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil, dan kemana kakimu melangkah di situ tanah diberikan kepadamu. Diberkatilah studimu. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan engkau. Oleh karena Bapa di surga, Yesus Kristus yang mengasihi kita semua, dan penyertaan daripada Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.